Malam itu hujan turun pelan, membuat udara sekitar rumah tua itu terasa lembab dan sunyi. Hanya suara tetesan air dari genteng yang terus jatuh ke tanah. Di halaman belakang, sebuah pohon tua berdiri dengan batang besar dan permukaan kulit yang penuh guratan seperti retakan panjang. Tidak ada angin yang cukup kuat, tetapi ranting-ranting pohon itu bergoyang perlahan seolah ada sesuatu yang menyentuhnya satu persatu. Dari kejauhan terdengar suara seperti langkah kaki kecil yang menyentuh tanah basah. Suara itu berhenti tepat di depan pohon. Selama beberapa detik suasana menjadi sangat sunyi, sampai suara bisikan lirih mulai terdengar dari arah batang pohon, seperti memanggil dengan nada rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Pagi harinya, sebuah keluarga tiba di rumah itu setelah menempuh perjalanan jauh dari kota. Mereka baru saja menerima kabar bahwa rumah peninggalan keluarga lama boleh ditempati kembali. Rumah itu terletak di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian. Saat mereka menurunkan barang dari mobil, tetangga sekitar hanya mengangguk singkat tanpa banyak bicara. Salah satu tetua desa menghampiri mereka dan memberikan peringatan yang terdengar aneh. Ia berkata agar tidak mendekati pohon tua di belakang rumah, terutama saat matahari mulai turun. Mereka hanya saling pandang dan menganggap itu sebagai cerita lama yang selalu ada di desa terpencil. Ketika sore tiba, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Sang istri berdiri di dapur sambil membuka jendela untuk membiarkan udara masuk. Dari jendela itu, pohon tua terlihat jelas. Ia merasa seperti pohon itu menatap balik arahnya, meskipun itu hanya pohon biasa. Ia menutup jendela dengan cepat karena merasa bulu kuduknya naik. Malam pertama di rumah itu mulai terasa tidak nyaman. Hujan turun lagi tepat setelah langit gelap, dan suara dari halaman belakang terdengar lebih jelas dari biasanya. Anak mereka yang paling kecil mulai gelisah. Ia mengatakan mendengar seseorang memanggil namanya dari arah belakang rumah. Ketika ditanya seperti apa suaranya, ia hanya mengatakan bahwa itu suara pelan yang terdengar seperti dari dalam tanah. Mereka mencoba menenangkan anak itu dan menyuruhnya tidur, tetapi mata anak itu terus menatap ke arah jendela seolah seseorang sedang menunggu di luar. Sang ayah memastikan semua pintu terkunci dan menurunkan tirai jendela, tetapi suara ketukan halus mulai terdengar dari arah halaman belakang. Ketukan itu tidak keras, tetapi cukup teratur seolah ada seseorang yang menyentuh batang pohon dengan jari. Malam semakin larut, dan suara-suara itu tidak berhenti. Sang ayah yang mencoba tidur malah mendengar seperti ada seseorang berjalan pelan melewati sisi rumah. Ia bangun dan menatap keluar jendela kamarnya. Tidak ada siapapun. Hanya pohon tua itu yang berdiri tegak dengan ranting yang tampak lebih gelap daripada biasanya. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali berbaring, tetapi rasa tidak nyaman terus muncul seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari kejauhan. Suasana rumah terasa terlalu sunyi, dan setiap suara kecil terdengar seperti sesuatu yang tidak wajar. Menjelang tengah malam, terdengar suara seperti bisikan yang sangat pelan, hampir tidak bisa dibedakan dari suara hujan. Namun arah suaranya jelas berasal dari halaman belakang. Suara itu seperti panggilan, seperti ajakan. Anak kecil itu tiba-tiba bangun dari tidur dan duduk dengan mata terbuka lebar, seolah mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Tubuhnya tetap diam, tetapi matanya seperti sedang melihat sesuatu yang berada sangat jauh di luar rumah. Di luar, pohon tua itu kembali bergerak pelan meskipun angin hampir tidak ada. Dari sela-sela rantingnya, tampak bayangan hitam panjang turun perlahan ke arah tanah. Bayangan itu bergerak seperti seseorang yang sedang merangkak pelan menuju rumah. Dan pada saat itu, suara bisikan menjadi semakin jelas. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu keluarga itu menyadari bahwa mereka tidak sendirian di rumah itu. Hari berikutnya dimulai dengan suasana yang aneh. Matahari sudah naik cukup tinggi, tetapi halaman belakang rumah terasa lebih dingin dibanding bagian lain. Ketika sang ayah keluar untuk memeriksa sekitar, ia melihat daun-daun kering berserakan tepat di bawah pohon tua, padahal malam sebelumnya tidak ada angin kencang. Ada bekas seperti garis panjang yang melingkari pohon, seolah sesuatu bergerak mengitari batangnya semalaman. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa tidak nyaman muncul lagi saat melihat jejak kaki kecil mengarah dari teras menuju pohon itu. Jejak itu bukan miliknya, dan ukurannya mirip kaki anaknya yang paling kecil. Di dalam rumah, sang istri sedang membereskan ruang tamu ketika ia mendengar suara langkah pelan di lantai atas. Ia mengira itu anak sulungnya, tetapi ketika ia naik untuk mengecek, lantai atas kosong. Pintu kamar anak-anak tertutup dan tidak ada tanda-tanda siapapun baru saja berjalan di lorong. Tepat saat ia hendak turun, terdengar suara seperti bisikan singkat di dekat telinganya. Suara itu membuatnya berhenti bergerak beberapa detik. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tetapi lorong itu kosong. Udara terasa lebih dingin dibanding sebelumnya, dan ia merasakan detak jantungnya semakin cepat.
Anak sulung mereka pun mulai menunjukkan perubahan. Ia diam lebih sering dan beberapa kali terlihat memandangi jendela yang langsung mengarah ke pohon tua. Wajahnya seperti bingung, seolah sedang mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketika ibunya bertanya apa yang sedang ia lihat, anak itu hanya berkata bahwa ia merasa ada seseorang berdiri di bawah pohon dari tadi pagi. Ketika ibunya melihat ke arah jendela, tidak ada siapapun di sana. Pohon itu hanya diam berdiri. Namun bayangan di bawahnya terlihat lebih gelap dari biasanya. Menjelang sore, suara dari arah pohon semakin sering terdengar. Ketukan halus dari batangnya muncul berkali-kali, seperti pola tertentu. Anak kecil mereka mengatakan bahwa suara itu terdengar seperti seseorang sedang meminta dibukakan pintu. Ucapan itu membuat sang ayah mulai kesal. Ia menganggap semua kejadian ini hanya karena rumah baru dan suasana desa yang terlalu sepi membuat imajinasi keluarga menjadi liar. Ia memutuskan untuk mendekati pohon itu langsung dan memastikan tidak ada hal aneh. Ketika ia mendekati pohon itu, udara di sekitarnya mendadak menjadi pengap. Ranting pohon yang tadinya diam perlahan bergerak seolah menyambut kedatangannya. Ia menyentuh batang pohon yang dingin dan terasa lembab. Tetapi sesuatu membuatnya mundur. Dari balik celah kulit pohon yang retak, terdengar suara lirih seperti napas seseorang. Suara itu sangat dekat, seolah berasal dari dalam batang itu sendiri. Ia langsung melepaskan tangannya dan melangkah mundur dengan cepat. Ranting pohon itu bergerak beberapa kali seakan ada sesuatu yang tidak terlihat sedang merayap di atasnya. Menjelang malam, keadaan semakin tidak masuk akal. Pintu belakang rumah tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara keras, meskipun sebelumnya sudah dikunci. Jendela dapur bergetar seperti diketuk dari luar padahal tidak ada angin. Anak kecil mereka kembali terbangun dan menangis sambil mengatakan bahwa seseorang memanggil namanya dengan suara sangat pelan. Sang istri merasa ada bayangan bergerak cepat lewat jendela kamar. Suasana rumah berubah total, tidak ada satu sudut pun yang terasa aman. Ketika listrik dalam rumah berkedip beberapa kali, mereka mendengar suara seperti langkah kaki berat berjalan mengitari rumah. Langkah itu terdengar jelas di tanah basah. Sang ayah mencoba melihat dari balik tirai, tetapi tidak ada siapapun. Namun pohon tua itu terlihat lebih gelap, seperti ada kabut hitam mengelilinginya. Di bawah pohon tersebut, tampak bayangan dengan bentuk seperti tubuh orang dewasa berdiri membelakangi rumah. Bayangan itu tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri menatap batang pohon. Ketika malam semakin larut, suara bisikan muncul lagi. Kali ini bukan dari luar, melainkan dari dalam rumah. Suara itu terdengar dari arah tangga, lalu pindah ke lorong, lalu ke dapur. Seolah sesuatu sedang berjalan di dalam rumah tanpa terlihat. Dan tepat sebelum tengah malam, seluruh keluarga mendengar suara yang sama dari arah belakang. Suara itu terdengar seperti panggilan lembut, namun jelas berasal dari pohon tua itu. Seolah sesuatu di dalam pohon itu sedang memanggil mereka satu persatu. Malam itu menjadi malam yang paling membuat keluarga itu sulit bernapas. Suara dari pohon tua terdengar semakin jelas seperti seseorang yang berjalan pelan di atas daun basah. Sang ayah tidak bisa tidur, ia duduk di ruang tengah sambil memandangi pintu belakang yang menutup rapat. Ia memastikan semua pintu terkunci, tapi perasaan seperti ada yang mondar-mandir di luar tidak hilang. Terkadang ia merasakan lantai bergetar pelan, seperti ada seseorang yang berdiri di teras namun menahan diri untuk tidak mengetuk pintu. Di kamar anak kecil mereka, suasana jauh lebih parah. Anak itu terbangun beberapa kali sambil menatap ke arah jendela yang gelap. Ia mengatakan bahwa ada wajah yang menempel di kaca, tetapi ketika sang istri memeriksanya, jendela kosong. Hanya ada pantulan kamar yang remang-remang. Namun setelah sang istri menutup tirai, suara ketukan dari balik kaca langsung terdengar 2 kali. Tidak keras, tetapi cukup membuat mereka tahu bahwa sesuatu memang ada di balik kegelapan itu. Anak sulung mereka juga tidak bisa tidur. Ia tak berhenti menatap pintu kamarnya, merasa seseorang berdiri di depan pintu sejak tadi. Beberapa kali ia melihat bayangan seperti tangan panjang yang menyentuh gagang pintu dari bawah celah. Ketika ia memanggil ayahnya dan ayahnya datang, bayangan itu hilang. Tapi rasa dingin di dalam kamarnya tidak pergi. Udara di kamar itu seperti dikelilingi angin yang tidak terlihat, membuat rambutnya berdiri setiap kali ia menarik napas. Ketika waktu hampir menunjukkan tengah malam, suara dari arah belakang rumah berubah. Tidak lagi ketukan pelan, tetapi seperti seseorang sedang menggaruk permukaan kayu dengan kuku panjang. Suara garukan itu terdengar dari pintu dapur, lalu pindah ke jendela, lalu berhenti. Sang ayah memberanikan diri mendekat dan menempelkan telinga ke pintu. Dari balik pintu itu, terdengar suara napas berat seperti orang kelelahan. Napas itu terlalu dekat,
seperti berada persis di sisi lain pintu. Ketika sang ayah mundur, pintu itu bergetar seperti ada yang menekan dari luar. Tak lama kemudian, anak kecil itu turun dari tempat tidur sambil berjalan pelan menuju tangga. Matanya terbuka, namun wajahnya kosong. Ia seperti tidak sadar bahwa ia sedang melangkah sendiri. Sang istri melihatnya dari lorong dan langsung memanggil, tetapi anak itu tidak berhenti. Ia terus berjalan turun ke ruang tengah tanpa suara, bahkan tanpa mengedip. Sang istri mengejarnya, namun tepat sebelum ia mencapai anaknya, suara bisikan tiba-tiba terdengar dari arah belakang rumah. Bisikan itu memanggil nama anak kecil itu dengan jelas, dengan nada pelan namun sangat meyakinkan. Seolah suara itu sudah lama mengenalnya. Anak kecil itu menoleh pelan ke arah pintu belakang. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pintu seperti sedang menunjukkan sesuatu. Sang ayah yang melihat hal itu langsung menahan tubuh anaknya agar tidak mendekat. Namun saat ia mengangkat anak itu, tubuh anak tersebut terasa dingin seperti baru keluar dari air. Ia menggigil dan memeluk anaknya erat, tetapi anak itu terus menatap pintu belakang tanpa berkedip. Tidak ada yang berani membuka pintu itu. Mereka hanya berdiri menghadap ke arah pintu dapur sambil menahan napas. Suara garukan kembali terdengar, tetapi kali ini dari dalam dinding seakan sesuatu masuk lewat celah dan sedang bergerak di balik lapisan kayu rumah. Suara itu naik ke arah langit-langit, lalu berpindah ke ruang tamu, lalu kembali ke dapur. Seolah sesuatu sedang mencari celah untuk masuk ke dalam rumah. Lampu di ruang tengah berkedip cepat, kemudian mati beberapa detik sebelum menyala lagi. Saat lampu menyala, mereka semua melihat hal yang membuat tubuh mereka membeku. Di balik tirai jendela dapur, terlihat bayangan seseorang berdiri sangat dekat. Bayangan itu tinggi, dengan tangan yang tampak lebih panjang dari tubuh manusia biasa. Kepalanya sedikit miring seolah sedang mendengarkan apa yang terjadi di dalam rumah. Bayangan itu tidak bergerak sama sekali. Tidak bernapas. Tidak berkedip. Hanya berdiri menempel pada kaca. Sang istri menutup mulutnya agar tidak berteriak. Sang ayah memegang anak-anaknya erat. Ketika lampu kembali berkedip, bayangan itu menghilang. Tetapi setelah itu, suara dari halaman belakang berubah menjadi seperti suara tanah yang digali. Seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam tanah dan menyeret dirinya ke permukaan. Dan tepat ketika mereka mencoba menenangkan diri, terdengar suara keras dari luar seperti sesuatu jatuh dari pohon tua. Suara itu tidak seperti dahan patah. Lebih seperti tubuh seseorang yang terjatuh dari ketinggian. Suara benda jatuh dari arah pohon tua membuat seluruh keluarga itu terdiam. Tidak ada yang berani bergerak selama beberapa detik. Mereka hanya saling menatap dengan wajah pucat. Sang ayah akhirnya mengintip perlahan dari sela tirai, namun gelap malam dan kabut tipis membuat halaman belakang tidak terlihat jelas. Namun ia yakin satu hal. Suara itu terlalu berat untuk hanya sekedar ranting jatuh. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi rasa takut membuat dadanya terasa sesak. Sang istri menarik anak-anaknya ke sudut ruang tengah, jauh dari jendela. Beberapa menit kemudian terdengar suara berderak, seperti seseorang sedang menyeret tubuh di tanah. Suara itu datang dari arah pohon dan bergerak perlahan menuju rumah. Tidak cepat, tetapi konsisten. Setiap gesekan tanah menandakan sesuatu sedang mendekat. Lampu dapur kembali meredup dan berkedip 2 kali, seolah ikut merasakan energi aneh yang muncul dari luar. Suasana semakin tidak masuk akal. Mereka tidak tahu apa yang bergerak di halaman, namun suara itu jelas milik sesuatu yang berat dan besar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu belakang. Bukan ketukan pelan seperti sebelumnya. Kali ini 3 kali, keras dan jelas, seperti seseorang mengetuk dengan telapak tangan. Sang ayah hampir menjatuhkan benda yang ia pegang karena rasa terkejut. Sang istri langsung menutup mulut anak kecilnya agar tidak menangis keras. Ketukan itu berhenti beberapa detik, lalu terdengar lagi. 2 kali. Kemudian sekali. Seolah sesuatu di luar sedang mencoba memastikan bahwa ada orang di dalam rumah. Sang ayah mendekati pintu perlahan, mencoba mengintip dari lubang kecil di atas gagang pintu. Namun yang terlihat hanya gelap pekat. Tidak ada wajah. Tidak ada bayangan. Tetapi suara napas berat terdengar jelas dari balik pintu. Napas itu disertai suara serak seperti seseorang yang lelah berjalan jauh. Ketika sang ayah menyentuh gagang pintu, pintu itu bergetar seperti ada yang menahan dari luar. Ia langsung mundur beberapa langkah dan menahan napas. Di lantai atas, terdengar suara langkah kaki cepat seperti orang berlari bolak-balik di lorong. Padahal tidak ada siapapun di lantai 2.
Anak sulung mereka menutup telinganya karena suara itu begitu jelas sampai seakan lantai bergetar. Sang istri takut kalau sesuatu yang berada di luar kini sudah masuk lewat tempat lain. Suara langkah itu bergerak dari ujung lorong menuju tangga, lalu berhenti mendadak tepat di atas kepala mereka. Suasana benar-benar membeku. Mereka merasa sesuatu sedang berdiri di atas sana, mengawasi mereka dari tangga. Lalu terjadi sesuatu yang tidak mereka duga. Pintu belakang yang harusnya terkunci rapat perlahan bergerak sendiri. Gagang pintunya berputar sangat lambat seolah tangan tidak terlihat sedang mencobanya. Bunyi klik kecil terdengar dari sistem penguncinya. Pintu itu bergeser beberapa sentimeter, cukup untuk membiarkan angin dingin menerobos masuk. Sang ayah langsung menahannya dengan tubuhnya, menekan pintu agar tidak terbuka lebih jauh. Tapi kekuatan dari luar semakin kuat. Pintu itu terus bergerak naik turun seperti didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di saat sang ayah berjuang menahan pintu, sang istri melihat sesuatu dari jendela samping. Bayangan hitam tinggi itu muncul lagi, berdiri di bawah pohon tua. Kali ini bentuknya lebih jelas. Rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Tangan kanannya memegang sesuatu yang terlihat seperti kain kusut. Ia tidak bergerak, hanya menatap rumah dengan posisi tegak. Namun yang membuat sang istri makin takut adalah bayangan kedua yang tiba-tiba muncul di sampingnya, lebih kecil dan merunduk. Seolah ada dua sosok yang selama ini memperhatikan rumah mereka. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang di sekitar pohon, membuat daun dan ranting bergetar keras walaupun udara sekitar rumah tetap tenang. Seperti hanya area pohon itu yang diterpa hembusan kuat. Tiba-tiba terdengar suara retakan dari batang pohon. Batang itu bergoyang seperti ada sesuatu meronta dari dalamnya. Akar-akarnya tampak menggeliat, muncul beberapa sentimeter ke permukaan tanah seperti seekor hewan yang sedang bangun dari tidur panjang. Sang ayah hampir terjatuh ketika pintu belakang tiba-tiba berhenti mendorong. Suara dari luar berubah menjadi bisikan panjang, terdengar seperti dua suara sekaligus. Satu berat, satu lebih tinggi. Bisikan itu mengucapkan sesuatu yang tidak jelas, namun nadanya seperti memanggil seseorang di dalam rumah. Anak kecil mereka langsung menutupi telinganya dan menangis keras. Ia mengatakan bahwa suara itu menyuruhnya keluar. Sang istri langsung memeluknya erat sambil mencoba menenangkannya. Tiba-tiba, seluruh lampu rumah mati bersamaan. Gelap total. Tidak ada cahaya kecuali dari celah jendela yang menerima sedikit sinar bulan. Dalam gelap itu, suara langkah kaki kembali terdengar dari lantai 2. Namun kali ini suaranya jauh lebih berat. Seperti langkah kaki seseorang yang tingginya tidak normal. Langkah itu turun tangga satu persatu, sangat perlahan, namun jelas sedang bergerak ke arah mereka. Sang ayah memanggil nama anak sulung mereka, memastikan ia masih di dekat ibunya. Namun tidak ada jawaban. Dalam kegelapan, mereka baru sadar bahwa anak sulung itu tidak lagi berada di ruang tengah bersama mereka. Dan suara napas berat kini terdengar dari arah tangga. Seolah sesuatu telah turun dan berdiri di ujung anak tangga, menghalangi jalan keluar mereka. Kegelapan memenuhi seluruh rumah, membuat semuanya terasa lebih menekan. Tidak ada satupun cahaya yang bisa membantu mereka melihat apa yang sedang terjadi. Suara napas berat yang muncul dari arah tangga membuat seluruh tubuh mereka kaku. Napas itu dalam, lambat, dan seolah memenuhi ruangan dengan hawa dingin yang membuat kulit mereka seperti terkena air es. Sang ayah mencoba meraba lantai untuk memastikan posisi keluarganya, tetapi tidak menemukan anak sulung mereka di tempat yang seharusnya. Ia panik, memanggil namanya perlahan agar tidak menarik perhatian makhluk yang berdiri di tangga, tetapi tetap tidak ada jawaban. Sang istri berusaha menahan napas sambil memeluk anak kecilnya yang gemetar hebat. Ia bisa merasakan tangan kecil itu menggenggam bajunya erat, seakan takut jika sedikit saja ia melepaskannya, sesuatu dari kegelapan akan langsung menariknya pergi. Namun dari balik pelukan itu, ia melihat cahaya kecil bergerak di lantai atas. Cahaya itu seperti pantulan mata, hanya sepasang titik yang berkilat samar di antara gelap. Cahaya itu bergeser perlahan, lalu berhenti tepat di atas tangga. Lalu tanpa suara apapun, sepasang titik itu menghadap langsung ke arah mereka. Tiba-tiba terdengar suara kaki kecil yang berlari pelan di lantai atas. Suara itu bukan milik makhluk besar yang sedang bernafas di tangga. Suara itu lebih ringan, seperti langkah seorang anak. Sang istri mengenali itu. Itu langkah anak sulungnya. Ia ingin berteriak memanggil, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan karena napas dingin dari tangga semakin dekat. Sang ayah akhirnya mengambil keputusan dan merangkak perlahan menuju arah suara langkah itu. Namun sebelum ia bergerak jauh, terdengar suara berbisik dari sisi kirinya, sangat dekat,
seolah ada yang menempelkan bibirnya di telinganya. Suara itu berkata dengan lirih, memanggil nama anak kecil mereka dan meminta untuk membuka pintu rumah. Sang ayah langsung berhenti. Ia tahu kalau ia bereaksi, makhluk itu bisa menyerang. Tapi jika ia diam, anak sulungnya bisa semakin menjauh entah kemana. Suasana menjadi semakin tidak masuk akal ketika suara dari lantai atas berubah menjadi seperti seseorang menyeret kaki, bukan lagi langkah cepat. Seretannya panjang dan berat, seperti tubuh seseorang ditarik tanpa tenaga. Saat itu, lampu-lampu kembali berkedip sekali dalam sepersekian detik. Sekejap cahaya itu memperlihatkan bentuk yang berdiri di ujung tangga. Makhluk itu memiliki tubuh tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia normal. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, dan kedua tangannya menjuntai sampai hampir menyentuh lantai. Tubuhnya tampak mencondong sedikit ke depan, seolah sedang mengintip mereka dari balik gelap. Dalam cahaya singkat itu juga terlihat sesuatu. Bayangan lain yang lebih kecil berdiri tidak jauh di balik tubuh makhluk itu, bentuknya menyerupai anak sulung mereka. Ketika lampu mati kembali, suara dari tangga terdengar lebih jelas. Makhluk itu menggerakkan kakinya satu langkah turun. Suaranya berat, seperti tulang-tulangnya saling bergesekan. Sang istri menangis tanpa suara sambil memeluk anak kecilnya lebih kuat. Sang ayah bersiap menghalangi jika makhluk itu mendekat, meski dirinya pun tidak yakin bisa melawan sesuatu yang bahkan bentuknya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba pintu belakang rumah kembali bergetar. Kali ini lebih keras, seperti ada banyak tangan yang memukul bersamaan. Suaranya membuat seluruh rumah bergetar. Dari luar terdengar suara tanah yang diaduk dan akar pohon yang bergerak liar. Seolah pohon tua itu benar-benar hidup dan ikut mencoba masuk ke dalam rumah. Suara dari luar bercampur dengan suara berat makhluk di tangga, membuat seluruh ruangan dipenuhi gema suara yang membuat kepala mereka berdenyut. Di antara kekacauan itu, terdengar suara anak sulung mereka memanggil dari lantai atas. Suaranya lemah, seperti sedang menahan tangis. Ia memanggil ayahnya berkali-kali, meminta tolong. Sang ayah langsung mencoba naik tangga meski tidak bisa melihat apapun. Namun ketika ia menaikkan satu kaki ke anak tangga pertama, makhluk tinggi itu mengeluarkan suara serak panjang dari dalam dadanya. Suara itu terdengar seperti peringatan, seperti larangan keras agar tidak mendekat. Sang ayah berhenti seketika. Tubuhnya gemetar, tetapi ia memaksa diri untuk tetap bergerak. Ia tidak bisa meninggalkan anak sulungnya di atas sana. Namun sebelum ia mengambil langkah berikutnya, anak kecil yang berada dalam pelukan sang istri tiba-tiba berhenti menangis. Wajahnya berubah datar, matanya terbuka lebar menatap ke arah pintu belakang. Bibirnya bergerak pelan seperti mengucapkan sesuatu, tetapi suaranya tidak jelas. Sang istri mencoba memanggilnya, tetapi anak itu tidak merespons. Ia seperti sedang mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Lalu anak kecil itu mengarahkan jarinya ke pintu belakang dan berkata dengan suara datar, tanpa emosi, bahwa seseorang menunggu di luar. Seseorang yang, menurutnya, sudah mengenal keluarga mereka sejak lama dan ingin masuk untuk mengambil sesuatu yang belum selesai. Perkataan itu membuat darah mereka serasa berhenti mengalir. Sang ayah menoleh ke arah pintu dalam gelap, dan untuk pertama kalinya ia mendengar suara lain dari luar selain ketukan. Suara itu berat, rendah, dan seolah berasal dari dalam tanah yang sangat dalam. Suara itu menyebut nama keluarga mereka. Dan setelah menyebutkannya, suara itu berkata, sangat jelas. Sudah waktunya. Angin malam bergerak pelan, tapi udara di sekitar pohon tua terasa jauh lebih padat dan berat. Cahaya lampu dari teras rumah nenek mulai meredup seolah ada sesuatu yang menghisap energi di sekitarnya. Di bawah batang pohon itu, sosok gelap yang menyerupai bayangan bertumpuk mulai muncul perlahan, seperti asap pekat yang memadat menjadi bentuk. Keluarga itu sudah berkumpul di halaman, namun tidak ada yang berani benar-benar mendekat. Suasana malam terasa tidak wajar. Burung hantu yang biasanya bersuara kini hilang. Bahkan suara jangkrik pun lenyap seketika. Seperti seluruh alam menahan napas menunggu sesuatu pecah. Di antara kegelapan, suara gesekan ranting terdengar jelas. Suaranya bukan seperti ranting yang tertiup angin, melainkan seperti kuku panjang yang menyeret kulit kayu. Dari bawah batang pohon, muncul tangan hitam panjang yang bergerak merayap. Jari-jarinya sangat kurus, seolah hanya tulang yang dibungkus kulit tipis. Salah satu anggota keluarga tanpa sadar mundur beberapa langkah, tapi ranting pohon bergerak turun seolah menghalangi jalan keluarnya. Mereka benar-benar terjebak dalam lingkaran yang tak terlihat. Akar pohon tiba-tiba bergetar, menggeliat seperti ular yang terbangun dari tidur panjang. Tanah di sekitar batang retak dan menganga sedikit. Dari celah itu,
Muncul wajah samar seperti bayangan, tak berbentuk jelas namun memiliki dua mata gelap yang menatap lurus tanpa kedip. Semua orang menahan napas. Sosok itu perlahan naik ke permukaan, seolah tubuhnya terbuat dari kegelapan yang dipadatkan. Saat sosok tersebut mendekat, terdengar suara bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Bisikan itu tidak berasal dari mulutnya karena sosok itu bahkan tidak memiliki mulut yang jelas. Suaranya berasal dari segala arah. Ia menyampaikan kalimat yang sangat pelan namun jelas, seolah masuk langsung ke dalam kepala. Kalian tidak boleh lepas. Semua gemetar mendengarnya. Tiba-tiba angin kencang berputar hanya di sekitar pohon tua, membuat daun-daunnya berjatuhan seperti hujan deras. Suara ranting terpelintir terdengar kuat, seperti kayu yang hendak patah. Cahaya lampu rumah berkedip cepat lalu padam total. Kegelapan menelan semua arah kecuali area di bawah pohon tua yang justru dipenuhi cahaya samar kehijauan seperti api dingin. Sosok itu merentangkan kedua tangannya yang panjang. Akar pohon mencuat dan menyambar seperti tentakel, melingkari kaki salah satu anggota keluarga. Jeritannya menggema keras di malam sunyi. Mereka berusaha menariknya, namun akar itu sangat kuat, seperti baja hidup. Di tengah kekacauan itu, suara nenek kembali menggema, kali ini jauh lebih lantang dan tegas. Ia memaksa dirinya mendekat, melawan angin yang terus menerpa tubuhnya. Dengan suara bergetar, ia berteriak. Kami tidak lagi terikat pada janji lama. Kami memutus semua. Malam ini segalanya selesai. Tiba-tiba cahaya kehijauan di sekitar pohon tua berdenyut, seperti jantung yang berdetak keras. Suara sosok hitam itu berubah menjadi amarah menggelegar. Angin berputar semakin kencang hingga dedaunan bertebangan seperti pisau tipis. Akar yang membelit kaki keluarga itu mulai mengendur, bergetar hebat, lalu terlepas. Sosok hitam itu menoleh ke arah nenek. Untuk pertama kalinya wajahnya tampak lebih jelas. Seperti wajah manusia yang hancur, retak, dan kosong. Ia maju mendekat dengan gerakan patah-patah yang cepat. Namun saat sosok itu melompat ke arah nenek, sebuah kilatan cahaya muncul dari dalam tanah. Cahaya itu berasal dari lubang tempat akar-akar muncul, membesar, lalu meledak ke atas seperti semburan energi yang menelan sosok hitam itu dalam sekejap. Suaranya seperti ribuan ranting patah bersamaan. Angin berhenti. Daun-daun jatuh perlahan. Cahaya kehijauan meredup dan menghilang. Pohon tua itu hancur separuh, batangnya retak dan hitam gosong seperti terbakar dari dalam. Tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada lagi tangan hitam atau akar yang bergerak. Kutukan itu runtuh. Semua terdiam, masih tercengang oleh apa yang baru saja terjadi. Mereka saling menatap, memastikan semuanya nyata. Hanya suara napas berat dan gemetar yang terdengar. Nenek akhirnya memecah keheningan. Sudah selesai. Kalian sekarang bebas. Setelah itu, malam kembali seperti biasa. Jangkrik kembali berbunyi. Angin menjadi normal. Dan pohon tua itu kini hanyalah bangkai kayu yang sebentar lagi akan tumbang. Teror panjang yang menghantui keluarga itu akhirnya berakhir malam itu juga. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar kami semakin semangat membawakan cerita misteri berikutnya.